Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tukang Strum. Oke, di video kali ini saya akan unboxing PCB kiriman dari CLC PCB. Di sini ada ada dua PCB ya. Yang pertama ini adalah PCB untuk push button. Barangnya seperti ini ya. Bentar, kita lihat tampilannya. Kita lihat di laptop. Oke, jadi yang pertama untuk PCB pertama itu ya, ini ada 10. Jadi masing-masing plastik ini ada 5, 10. Ini push button, jadi seperti ini tampilannya. Ini ada push button, tombol untuk reset, up, terus down, terus ini baru set ya. Ini untuk PCB yang ini. Nah, nanti dia ada konektornya, ini pakai konektor macam begini. Ini ada 10. Terus untuk PCB yang kedua ini, nah ini ada dua macam PCB ya. Nah, ada dua macam PCB di sini. Yang ini kalau di gambarnya ini, nah ini yang ini tampilannya seperti ini nanti. Jadi ini sama-sama PCB ATS, automatic transfer switch, untuk perpindahan antara inverter atau PLTS dengan PLN. Ini juga sama, ATS juga, ATS untuk automatic transfer switch, perpindahan antara PLTS dengan PLN juga. Jadi dua-dua ini sama merupakan ATS. Cuman perbedaannya di sini antara yang satu, yang panjang ini, yang satu dengan yang lebar ini ada di beberapa contohnya kayak yang model pertama ini, yang versi pertama di sini masih menggunakan kalau kita lihat di gambarnya sini ya. Nah, yang versi pertama ini dia masih menggunakan sensor untuk tegangannya, itu sensor tegangan dia masih menggunakan resistor di sini. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dengan yang versi kedua yang tadi itu, di sini dia untuk transfer switch-nya itu dia menggunakan kontaktor kalau untuk yang versi pertama ini. Jadi di sini yang ini dia masih ada terminal untuk menuju ke kontaktor. Di sini juga untuk fungsinya sama ya. Ibaratnya di sini juga ada untuk menghidupkan atau mematikan inverter on off. Terus ini sinkron ini jadi untuk ini terkonek dengan kontaktor ini. Tambah satu relay di sini, tambah satu relay untuk mengaktifkan antara kontaktor PLTS atau kontaktor PLN ini. Nah, di sini juga ada terminal untuk fan di sini. Jadi untuk yang versi satu ini, di sini menggunakan tambahan satu relay dan dua kontaktor. Kontaktor itu untuk kontaktor PLTS dan kontaktor PLN. Nah, untuk inverternya di sini sudah ada inverter on off. Jadi tinggal di seri aja. Kalau inverternya biasanya kan ada tombol on off ya, itu di seri aja dengan ini. Jadi nanti dia bisa
hidup kalau lagi dibutuhkan dan akan dimatikan oleh ATS ini kalau inverter itu lagi tidak dibutuhkan. Dan di sini juga ada terminal untuk LED indikator. Jadi nanti ada, kalau misalkan lagi yang berjalan lagi PLN, maka di sini LED ini akan menjadi kontak ya, NC, normally close. Tapi kalau lagi yang berjalan PLTS, otomatis yang sini nanti yang close. Ini kan kelihatan ini. Nah, ini grid, ini PLN-nya grid, COM, dan inverter. Kelihatan ya. Coba saya majukan. Nah, jadi di sini ada terminal untuk indikator. Jadi LED indikator ini ya, LED indikator untuk grid. Jadi kalau saat yang berjalan itu PLN, maka antara COM dan grid ini akan menjadi NC. Tapi kalau saat yang berjalan sistemnya itu saat ini PLTS, maka inverter dan COM dan inverter ini menjadi NC, ini menjadi NO. Nah, ini bisa digunakan untuk LED indikator. Saya ulangi lagi untuk terminalnya ini, untuk yang PCB versi 1. Di sini ada inverter on off. Sini ada untuk sinkron. Jadi dari sinkron ini nanti menambahkan satu relay dan 2 kontaktor. Masing-masing kontaktor itu kontaktor untuk PLTS dan kontaktor untuk PLN. Nah, di sini ada untuk fan juga, terminal fan. Jadi settingannya nanti di sini saya setting di 38 fan on, 36 fan off. Kalau mau dirubah bisa juga, karena nanti ada push button ya. Push buttonnya dari sini nih, dari yang PCB itu. Jadi push buttonnya nanti modelnya kayak gini. Di sini ada reset, ada up, down, dan set. Pakai konektor ini. Oh, ini yang yang versi 2. Ini ya, ini yang versi PCB versi 1. Perbedaannya di situ. Jadi perbedaannya yang versi 1 ini untuk sensor tegangan dia masih menggunakan resistor. Jadi untuk PCB versi 1 ini cocoknya ini ya untuk baterai selain LiFePO4. Kalau baterai LiFePO4 ini enggak cocok. Jadi mau baterai kuah, baterai lithium apa gitu ya, yang penting bukan LiFePO4. Kalau LiFePO4 ini enggak cocok. LiFePO4 nanti cocoknya pakai PCB yang versi 2. Jadi di sini untuk PCB versi 1 ini perbedaannya nanti ada di sensor tegangan dan ada di sini untuk sinkronnya. Jadi sinkronnya di sini dia menggunakan eksternal kontaktor 2 dan relay 1. Untuk fan ini bisa langsung, karena di sini relaynya juga relay bisa nahan ampere berapa ampere sini ya. Kalau nggak salah ini 5 ampere ini, kalau nggak salah ini. Nanti saya cek ulang lagi. Kalau nggak salah 5 ampere. Jadi kalau untuk fan untuk box panel itu kan mungkin ya sekitar 1 ampere itu, 1 ampere setengah. Jadi ini bisa langsung dikonek ke fan-nya aja. Begitu juga untuk inverter on off-nya ini juga. Oke, di sini nanti menggunakan sensor temperaturnya menggunakan DHT11. Saya menggunakan DHT11. RTC nanti saya tidak gunakan ya. Jadi ini E2C-nya nanti kemungkinan saya kosongkan aja untuk RTC-nya. Begitu untuk yang versi 1. Sedangkan untuk yang versi 2, PCB versi 2, barangnya ini ya. Ini juga ada 5 juga. Yang tadi versi 1 juga ada 5. Ini versi 2-nya ada 5 nih. Ini versi 2. 3 dimensinya seperti ini ya. 3 dimensinya seperti ini.
Nah, ini yang versi 2. Di sini perbedaannya ada di pertama sensor ya, sensor tegangan. Nah, ini ya. Sensor tegangan ini saya pakai untuk yang versi 2 ini pakai INA 226, 228 ini aslinya, bukan 226. Jadi untuk sensor tegangan saya pakai INA 228. Itu perbedaannya yang pertama. Terus perbedaan yang kedua, di sini sudah tidak membutuhkan kontaktor eksternal lagi. Tidak butuh kontaktor eksternal dan relay tambahan. Di sini saya pakai relay yang 35 ampere, kapasitas 35 ampere. Relay ini, dua relay ini kapasitasnya 35 ampere. Cuma di sini saya kasih batasan aja, load max-nya di 25 ampere. Jadi ini perbedaannya dengan yang versi 1 tadi. Pertama, di sensor tegangan ini udah pakai IC INA 228. Terus untuk outputnya antara PLN dan PLTS, di sini saya langsung menggunakan relay kapasitas 35 ampere. Jadi untuk load itu bisa langsung aja disambung di sini. Loadnya bisa langsung disambung di sini. Cuman saya batasi 25 ampere ya, maksimal 30 ampere aja di sini. Jadi nggak bisa kalau untuk rumahan ya sampai 4000 watt ya. 4000 watt masih kuat lah ini. Relay ini masih kuat. Tapi kalau udah di atas itu kemungkinan akan lama-lama akan bermasalah di relaynya ini. Nggak kuat. Jadi perbedaannya di situ. Untuk lainnya dia tetap, untuk inverter on off-nya tetap bisa langsung di seri dengan on off-nya inverter di sini. Terus untuk fan juga bisa langsung disambung di sini. Nah, untuk LED indikator tetap sama. Nah, untuk yang pakai INA 228 ini sensor tegangannya. Di sini nanti saya akan tambahkan konektor untuk sun resistor ya. Sini sun resistornya. Ini ada konektor untuk sun resistor. Cuman agak ribet untuk pemasangan sun resistor, tapi hasilnya di sini akan sangat bagus, lebih bagus daripada sensor tegangan yang menggunakan resistor. Kalau ini sun resistor menggunakan IC INA 228. Jadi untuk PCB yang ini bisa digunakan baik itu baterai VRLA, baterai aki kuah ya katanya orang itu, atau lithium lithium yang biasa itu, maupun LiFePO4 juga ini akan bagus hasilnya. Cuman di sini untuk saat ini loadnya atau outputnya di sini ya maksimal di 25 ampere lah, 25 ampere sampai 30 ampere. Di sini kapasitas untuk outputnya ya, loadnya, bebannya. Kemungkinan untuk selanjutnya mungkin nanti saya tidak menggunakan ini lagi, kemungkinan ini ya. Sensornya tetap pakai INA 228, tapi tidak menggunakan untuk outputnya, tidak menggunakan relay ini, tetap menggunakan yang versi 1. Cuman saya ganti di sensor tegangannya aja. Demikian untuk PCB-nya yang dari GLC PCB. Coba kita buka ya. Kita buka. Ini yang versi 2. Ini yang versi 2, kita lihat. Ini masing-masing kalau nggak salah ada 5 ini.
Ini PCB-nya. Ini yang versi 2. Nanti setelah ini saya pasang semua materialnya, baru saya tes. Tapi untuk tahap awal saya akan pergunakan yang versi 1 dulu. Ini yang akan saya pakai di rumah saya. Untuk versi 2 ini nanti karena belum dikalibrasi ya itunya ya, sensor INA 228 nya. Jadi kemungkinan nanti berikutnya baru saya coba untuk yang versi 2. Ini yang versi 2 ya. Yang versi 2 barangnya ada 5 ini ya. 1 2 3 4 5 5 ini. Ini lebih tebal ini. Lebih tebal daripada yang PCB versi 1. Karena memang saya pesennya ini agak tebal karena di sini ada relay ya, relay yang 35 ampere itu. Relay dan ini ada trafo step down ini ya, yang kecil ya. Nah, untuk tahap awal ini dulu yang akan saya pasang, karena yang versi 1 dulu ini yang akan saya pasang di rumah, karena rumah saya saat ini masih pakai baterai VRLA. Saya belum beli baterai yang LiFePO4 gitu ya, belum. Masih setia sama VRLA dulu. VRLA saya kapasitas 25 kWh. Oke, ini kita lihat masih Nah ini yang untuk versi satunya, versi 1. Nah sama ya. Oke, versi 1. Oke, jadi di sini sensor, ini sensor tegangan pakai resistor. Di sini ada untuk sinkron. Nah, nanti keluaran dari sini, ini terminal ini ya. Seperti ini ya. Seperti yang ini. Ini terminal. Nanti di sini terminal ini membutuhkan tambahan eksternal 1 relay dan 2 kontaktor. Masing-masing kontaktor itu kontaktor PPLTS dan kontaktor untuk PLN. Ini fan langsung dari terminal ini bisa langsung ke fan. Juga inverter on off ini juga bisa langsung di seri dengan tombol on off yang ada di inverter. Oke. Nah, ini kalau tebalnya ya, tebalnya lebih tebal yang ini. Lebih tebal yang punyanya ini, yang versi 2. Untuk yang versi 2 ini saya belum tapi ya saya akan rakit ini dulu. Saya pasang dulu materialnya yang versi 1, baru saya tes. Nah, setelah oke baru saya pasang di panel saya, panel ATS saya. Oke, bagus ini. Dari JLC PCB nih bagus. JLC PCB bagus. Bagus. Oke, saya udah 3 kali ya pesan dari JLC PCB ini. Oke, bagus. Sementara begitu dulu ya videonya. Lain kali nanti kalau ini sudah lain hari, kalau ini udah saya pasang semua baru nanti saya upload lagi videonya. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.